Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di penyuluhan paket edukasi Audi, yaitu anatomi, urgensi, dampak, dan intervensi mengenai perilaku seksual pranikah. Apa saja sih yang akan kita bahas? Yuk simak. Pembahasan yang pertama adalah mengenai anatomi sistem reproduksi. Yang kedua, urgensi kesehatan reproduksi. Yang ketiga, dampak yang ditimbulkan. Dan yang terakhir, intervensi yang dilakukan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu anatomi sistem reproduksi. Tujuan dari edukasi anatomi sistem reproduksi ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran remaja mengenai pentingnya kesehatan reproduksi agar remaja dapat menghindari perilaku seksual pranikah, sehingga remaja dapat mengembangkan sikap yang sehat dan bertanggung jawab terhadap seksualitas mereka. Baik, kita masuk ke definisi kesehatan reproduksi. Di sini ada definisi sehat menurut WHO, yaitu sehat merupakan keadaan sejahtera baik fisik, mental, dan sosial. Selanjutnya ada definisi kesehatan reproduksi menurut Nauan 2019 adalah kesehatan secara menyeluruh baik fisik, mental, dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi, serta proses reproduksi. Selanjutnya, ruang lingkup dari kesehatan reproduksi ada kesehatan ibu dan bayi, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, dan pencegahan penyakit menular seksual. Baik, di sini merupakan gambar dari anatomi reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama itu ada mons veneris atau mons pubis, yang kedua ada labia mayora, yang ketiga ada labia minora, yang keempat ada klitoris, yang kelima ada vestibulum, yang keenam ada hymen, dan yang ketujuh ada perineum. Selanjutnya ada anatomi reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada vagina, yang kedua ada uterus atau rahim, yang ketiga ada tuba fallopi atau oviduct, yang keempat ada ovarium atau indung telur. Selanjutnya ada anatomi sistem reproduksi pria. Bagian luar yaitu ada penis dan skrotum, bagian dalam ada testis, kelenjar genital, dan juga sistem saluran genital. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu urgensi kesehatan reproduksi. Tujuan dari edukasi mengenai urgensi ini adalah untuk memberikan kesadaran kepada remaja agar dapat menghindari perilaku seksual pranikah dan juga kekerasan seksual dan menciptakan generasi yang lebih sadar akan isu-isu seksual dan mampu mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat serta dapat mengelola kesehatan reproduksi secara baik agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Urgensi kesehatan reproduksi yang pertama adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan segala tindakan yang muncul dalam paksaan dan mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis, serta meninggalkan korban setelah melakukan tindakan seksual. Adapun jenis kekerasan seksual yang pertama adalah pemerkosaan. Biasanya banyak dilakukan oleh laki-laki. Tindakan ini diawali dengan adanya ancaman terhadap korban. Yang kedua ada incest atau tindakan seksual yang terjadi antara dua orang yang masih ada ikatan saudara sehingga dianggap melanggar adat, hukum, dan agama. Yang ketiga adalah eksploitasi yang berupa prostitusi dan pornografi. Hal ini dapat terjadi di keluarga baik dalam rumah maupun di luar rumah. Selanjutnya ada faktor penyebab dan resiko dari kekerasan seksual. Yang pertama itu ada faktor individu, yaitu penggunaan nafsa, kurangnya kepedulian, perilaku agresif, dan fantasi seksual. Terus yang kedua ada faktor hubungan, yaitu ada riwayat konflik dan kekerasan dalam keluarga, riwayat pelecehan fisik, lingkungan keluarga yang tidak mendukung, serta hubungan antara orang tua dan anak yang buruk. Yang ketiga ada faktor komunitas, yang pertama ada kemiskinan, yang kedua ada kurangnya kesempatan kerja, yang ketiga toleransi umum terhadap kekerasan seksual, dan lemahnya sanksi terhadap perilaku kekerasan seksual.
Yang keempat ada faktor sosial, yaitu norma masyarakat yang mendukung kekerasan seksual, norma sosial yang menjaga influoritas dan kepatuhan seksual perempuan, hukum dan kebijakan yang lemah terkait kekerasan seksual. Urgensi kesehatan reproduksi yang kedua yaitu adalah perilaku seksual pranikah. Perilaku seksual pranikah merupakan segala tingkah laku berupa dorongan hasrat seksual baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Jika hal tersebut terus berlanjut, maka perilaku seksual pranikah dapat menimbulkan permasalahan baru yang akan berdampak pada remaja dan lingkungannya. Adapun bentuk dari perilaku seksual pranikah yang pertama adalah touching, yaitu berpegangan tangan dan berpelukan. Yang kedua itu ada kissing atau berciuman. Yang ketiga itu ada necking atau bisa disebut dengan berciuman di daerah leher hingga ke bawah. Yang keempat ada petting atau membelai, yaitu tindakan menggosokkan tubuh pada bagian yang peka seperti payudara serta alat kelamin. Yang kelima adalah intercourse, yaitu penetrasi, atau bisa disebut dengan tindakan menggosokkan tubuh atau memasukkan alat kelamin pria yang ereksi di dalam alat kelamin perempuan untuk mendapatkan kepuasan seksual. Adapun faktor dari perilaku seksual pranikah yang pertama adalah sumber informasi, yang kedua ada teman sebaya, dan yang ketiga adalah gaya berpacaran. Kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga yaitu dampak dari kekerasan seksual dan perilaku seksual pranikah. Adapun tujuan dari edukasi dampak perilaku seksual pranikah dan kekerasan seksual tidak hanya sekedar memberikan informasi, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait kesehatan reproduksi dan mencegah remaja untuk melakukan perilaku seksual pranikah dan juga kekerasan seksual. Adapun dampak dari kekerasan seksual yang pertama ada dampak seksual yaitu mengalami ketakutan untuk berhubungan seksual, merasa sakit bila berhubungan seksual. Yang kedua ada dampak psikologis yaitu depresi, panik, merasa bersalah, kehilangan harga diri. Korban juga akan mengalami fobia tempat ramai atau sepi dan fobia terhadap seks. Dan yang ketiga ada dampak sosial yaitu kesulitan untuk beradaptasi seperti sebelum terjadi kekerasan seksual, tidak percaya diri, dan curiga terhadap orang lain, dan menarik diri dari kehidupan sosial. Selanjutnya ada dampak dari perilaku seksual pranikah. Yang pertama itu ada dampak psikologis, yaitu perasaan marah, takut, cemas, depresi, rendah diri, merasa bersalah, dan berdosa. Yang kedua ada dampak sosial, yaitu dikucilkan oleh lingkungan sekitar, putus sekolah bagi remaja perempuan yang hamil, mendapatkan tekanan dari masyarakat sekitar yang menolak perilaku tersebut, sehingga banyak masyarakat yang mencela, dan yang terakhir, perubahan peran menjadi ibu di masa remaja. Yang ketiga, ada dampak fisiologis, yaitu kehamilan tidak diinginkan dan aborsi, dan yang terakhir ada dampak fisik, yaitu penyakit menular seksual, HIV atau AIDS, dan kanker serviks. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan keempat, yaitu pembahasan terakhir mengenai intervensi kekerasan seksual dan perilaku seksual pranikah. Tujuan dari edukasi intervensi ini adalah untuk membantu remaja dalam membentuk fondasi yang kuat dalam mengambil keputusan yang sehat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam diri remaja. Kita masuk ke dalam intervensi kekerasan seksual. Cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual adalah 1. Selalu bersikap waspada terutama di kendaraan umum. 2. Bekali diri dengan bela diri atau spray cabai. 3. Lakukan perlawanan. 4. Belajar dari kasus yang ada. Dan yang kelima, waspada terhadap orang tak dikenal dan segera untuk menjauhi. Selanjutnya, intervensi dari perilaku seksual pranikah ada 6. Yang pertama adalah memahami anatomi organ sistem reproduksi dan cara merawat organ sistem reproduksi.
Yang kedua adalah gaya berpacaran yang sehat. Yang ketiga adalah melakukan pendidikan kesehatan. Yang keempat adalah melakukan keterampilan sosial. Yang kelima ada pembentukan peran orang tua. Yang keenam ada melakukan keterlibatan aktif remaja. Intervensi perilaku seksual yang pertama adalah memahami anatomi organ reproduksi dan cara merawat organ sistem reproduksi. Cara merawat organ sistem reproduksi adalah satu, selalu membersihkan alat kelamin setelah buang air kecil. Dua, pastikan area organ intim selalu dalam keadaan kering dan tidak lembab. Ketiga, hindari penggunaan sabun wangi, sabun sirih, deodoran, bedak, dan alat lainnya yang dapat menyebabkan kulit kelamin menjadi rentan iritasi. Yang keempat, mengganti celana dalam setiap hari dan pastikan bahan celana dalam yang digunakan dapat menyerap keringat dengan baik. Yang kelima, bagi wanita yang menstruasi sebaiknya memperhatikan kebersihan alat reproduksi. Dan yang keenam, bagi pria dianjurkan untuk dihitan atau disunat untuk menghindari resiko infeksi bakteri di penis. Intervensi perilaku seksual pranikah yang kedua adalah gaya berpacaran yang sehat. Dengan gaya berpacaran yang sehat, remaja diharapkan tidak terjerumus pada perilaku seksual pranikah. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam gaya berpacaran yang sehat, yaitu pasangan harus memiliki pemahaman tentang bahaya seks atau hubungan seksual di luar nikah, komunikasi terbuka, tanamkan kepercayaan, punya rasa saling menghargai, kompak dan selalu bekerja sama, hindari kekerasan fisik dan verbal, tidak saling mengekang dan saling mengingatkan untuk selalu taat beribadah. Intervensi perilaku seksual pranikah yang ketiga adalah melakukan pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan mempunyai peran yang sangat penting dalam mengubah perilaku. Perubahan yang terjadi disebabkan oleh meningkatnya pengetahuan dan daya serap yang baik terhadap informasi yang diberikan tentang pendidikan kesehatan. Intervensi perilaku seksual yang keempat adalah melakukan keterampilan sosial remaja. Keterampilan sosial sangat berperan penting dalam mencegah perilaku seksual pranikah, di mana keterampilan sosial dapat memberikan rasa percaya diri terhadap remaja, memberikan rasa tanggung jawab yang tinggi atas tindakan yang dilakukan, dan juga mampu mengendalikan diri mereka sendiri. Adapun keterampilan sosial yang dapat dilakukan yaitu dengan komunikasi efektif, penegasan diri, kemampuan mengelola tekanan teman sebaya, kemampuan empati, dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Intervensi perilaku seksual pranikah yang kelima adalah pembentukan peran orang tua. Adapun tugas orang tua dalam memberikan pencegahan dan bimbingan mengenai pendidikan seks terhadap remaja adalah satu, menjelaskan tujuan, pengaruh, penyebab, dan pentingnya pendidikan seks bagi remaja. Dua, memberikan pemahaman mengenai proses reproduksi manusia. Tiga, memberitahu tentang jenis penyimpangan seksual. Keempat, mendidik etika berhias dan mengenalkan mahramnya. Dan yang kelima, memilih lingkungan yang baik untuk remaja. Adapun intervensi perilaku seksual pranikah yang keenam yaitu melakukan keterlibatan aktif remaja. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah pembentukan organisasi remaja, kegiatan pengembangan diri, dan mengikuti kampanye kesadaran pendidikan. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai paket edukasi Audi ini. Semoga dengan adanya paket edukasi Audi ini, diharapkan remaja dapat memahami kesehatan reproduksi serta mencegah perilaku seksual pranikah. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan penyuluhan ini dari awal hingga akhir. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.